Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di bawah tema mengikuti panggilan, didasarkan pada bacaan dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang pasal 10 ayatnya yang ke-27. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan itu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan berkumpul dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami datang dan kami mau mendengar suara-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyampaikan firman-Mu pada kami. Mampukan kami mendengar dan memahami firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus, Sang Firman, yang telah menjadi manusia, kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 mengatakan demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara-saudara, mengikuti panggilan, itu tema hari ini. Tema yang akan membahas siapa yang mengikuti panggilan dan siapa serta apa panggilan yang diikuti serta mengapa, apa alasan panggilan itu diikuti. Saudara-saudara, siapa yang mengikuti panggilan dan panggilan apa yang diikuti? Menurut nats renungan kita, yang mengikuti panggilan adalah domba-dombaku, domba-domba milik Yesus yang mengikuti panggilan Yesus Sang Gembala, karena para domba mendengarkan dan mengenal suara gembalanya yang menggembalakan mereka. Jadi para domba mengikut Sang Gembala yang memanggil dan menggembalakan mereka, karena mereka juga sudah saling kenal. Sang Gembala kenal para domba, dan para domba kenal gembala mereka. Saudara-saudara, sekarang persoalannya adalah keadaan kita, saudara dan saya, sebagai orang percaya yang juga disebut domba-domba Yesus. Yesus yang adalah Sang Gembala yang baik. Adakah kita punya hubungan baik dengan Yesus yang adalah gembala kita yang baik? Adakah kita punya hubungan baik dengan Yesus yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita, yang melalui penderitaan di kayu salib telah mati untuk menebus dosa kita? Adakah kita mengenal Yesus, mengenal suaranya, hingga mengenal panggilannya, dan ketika Ia memanggil,
kita mau mengikut Dia. Saudara-saudara, semoga semua kita punya hubungan yang baik dengan Yesus dan kita mengenal suara panggilannya dan mau mengikut Dia. Tapi hubungan baik dengan Yesus tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak jatuh dari langit, tapi harus kita upayakan. Nah, bagaimana mengupayakannya? Saudara-saudara, sadari bahwa Yesus mengenal kita dan telah memanggil kita sebagai orang yang telah dipanggil oleh Yesus. Kita seharusnya mau datang kepadanya dan bergaul dengan Yesus. Bergaul dengan Yesus melalui pembacaan Alkitab dan melalui berdoa. Membaca Alkitab untuk kita memahami firman Allah, untuk mengenal kehendak Allah. Dan dengan begitu kita juga akan semakin mengenal Yesus, mengenal suara panggilannya, dan mau mengikut Yesus kemana Dia mengajak kita pergi. Saudara-saudaraku, adakah kita melakukan hal yang demikian? Bergaul dengan Yesus dengan membaca Alkitab dan berdoa, bicara dengan Yesus secara teratur, melakukan hal-hal itu dengan tulus sebagai tindakan kita menerima Yesus, mau bersyukur atas panggilannya, mau mendengarkan pengajarannya untuk kita bertumbuh di dalam memahami kehendaknya dan mewujudkan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mau menyampaikan isi hati dan pikiran kita kepada Yesus, tanda kita mengakui bahwa kita butuh Yesus, bergantung padanya. Karena itu kita datang kepada Dia yang telah memanggil kita. Saudara-saudara, lakukan hal itu sebagai pengakuan akan kebesaran dan keagungan Yesus, juga pengakuan akan keterbatasan dan kebergantungan kita padanya. Bersyukur kalau kita boleh bergaul dengan Yesus, bergaul yang akan menumbuhkan iman kita dan menumbuhkan hubungan kita dengan Yesus hingga menjadi semakin erat dan dekat. Hubungan yang membuat kita semakin mampu untuk mendengar dan memahami suara Yesus, seperti para domba yang mengenal suara gembalanya. Dengan semakin mengenal suara Yesus, Sang Gembala kita yang baik, sebagai orang percaya yang adalah para domba Yesus, kita akan bertumbuh, semakin dimampukan untuk memahami apa kehendak Sang Gembala bagi kita para dombanya, untuk kita wujudkan, yang pasti akan memberi kita rasa aman dan nyaman dalam kehidupan ini. Saya yakin semua kita dalam hidup ini pasti mengharapkan hidup yang aman. Untuk menerima dan mengalami hidup yang aman dan nyaman, jadilah domba-domba Yesus yang mengenal suara Yesus
dan mau datang kepadanya di mana dia berada dan mau mengikut dia kemana dia pergi dan membawa kita. Hanya dalam kebersamaan dengan Yesus Sang Gembala, dengan tekad untuk tunduk, taat, dan hidup sesuai kehendaknya, di sana kita akan menikmati hidup nyaman sebagai para domba yang digembalakan oleh Sang Gembala. Inilah panggilan Yesus untuk kita, para dombanya. Ikutilah panggilan Yesus dan wujudkan kehendaknya dalam hidup kita. Maka kita pasti akan aman dan nyaman. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena Yesus Sang Gembala yang baik selalu memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, karena melalui Yesus kami dipelihara. Kami boleh datang kepadamu. Dan saat ini kami sekali lagi mau bersyukur untuk kesempatan kami berkumpul sebagai kelompok persekutuan doa pagi. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir. Dekatkan kami kepadamu, mampukan kami untuk mendengar suaramu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa biarlah persekutuan doa pagi ini Kau kuduskan, Kau berkati, Kau jadikan berkat untuk sebanyak mungkin orang-orang yang mau bergabung dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah kami mau saling mendoakan dan kami juga bersama boleh menjadi saling dekat satu pada yang lain dan bersama dekat kepadamu. Kami mau berdoa untuk begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tolonglah supaya kami boleh melihat yang baik, yang berasal dari Tuhan, di balik segala kepahitan dan kesulitan hidup yang kami alami. Kami berdoa buat begitu banyak orang yang juga mengalami sukacita. Tolonglah supaya di tengah sukacita kami juga boleh menengadah kepadamu dan mengakui bahwa sukacita kami juga tidak terlepas dari pemeliharaan, bimbingan, rahmat dan anugerah-Mu. Bapa, biarlah dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, di dalam segala keadaan kami boleh hidup bergantung padamu, hidup mengikuti Engkau, hidup dengan belajar, tunduk dan taat kepada kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu. Engkau topanglah kehidupan kami yang sampai hari ini belum bisa berkumpul bersama. Biar Tuhan tolong kami di tengah suasana pandemi yang masih merajalela ini. Bapa, hiburkan dan kuatkan kami yang bersandar dan berharap padamu. Secara khusus kami mau berdoa pagi ini untuk keluarga Pendeta Stephen Sulaiman. Kami berterima kasih untuk kehadiran Pak Stephen Sulaiman selama ini di tengah GKI, khususnya di tengah GKI Gading Indah.
Terima kasih Engkau telah memberkati hidup Pak Steve sekalipun ia mengalami sakit penyakit. Engkau telah memakainya di dalam pelayanan di STT Jakarta. Engkau telah memakainya di banyak pelayanan. Engkau telah memakainya juga di tengah GKI Gading Indah. Terima kasih Bapak untuk Pak Steve yang Tuhan karuniakan pada kami dan Engkau pakai dia. Terima kasih Engkau memberikan Pak Steve sebagai pendeta, sebagai teman, sebagai saudara. Dan secara khusus pagi ini kami mau berdoa dengan kepergiannya, dengan Tuhan memanggilnya pulang. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah seluruh keluarga, Ibu Dini sebagai istri, juga Gita dan Rina, anak-anak Pak Steve dan Ibu Dini, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan beri apa yang mereka butuhkan supaya yang terbaik terjadi di dalam kehidupan keluarga Pak Steve. Yang baik terjadi di saat Pak Steve diberi kesempatan bekerja, dan yang baik terjadi di saat Engkau memanggil Pak Steve pulang. Bapak, jadikan perjalanan Pak Steve di waktu yang lalu menjadi berkat untuk setiap kami yang mengenalnya. Biar kami belajar mensyukuri kehidupan Pak Steve yang lalu dan mampukan kami untuk juga menjadi berkat dalam kehidupan yang Engkau karuniakan pada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu, menjadi teman buat banyak orang. Bapa di sorga, kuduskanlah segala permohonan doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan gereja-Mu. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan, khususnya juga persekutuan doa pagi. Kami menyerahkan Ibu Dini dan anak-anak ke dalam pemeliharaan-Mu. Naungi kami dengan kuat kuasa dan berkat-Mu. Mampukan kami dalam segala keadaan itu hidup tetap bersandar kepadamu, berharap pertolongan-Mu. Sempurnakan doa ini Bapa yang kami pohonkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Gembala yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai ketemu ya saudara-saudara di lain kesempatan. Kita doakan Pak Steve dan keluarga. Kita doakan supaya keluarga bisa menyelesaikan tugas terakhir buat Pak Steve. Sampai ketemu.